Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arinda Rambupodu. Saya kuliah di STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi, semester 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan di gereja. Sebelum kita masuk pada implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan di gereja, saya akan menjelaskan masa perkembangan anak dan remaja. Kita akan masuk pada yang pertama, masa perkembangan anak. Kita perlu tahu masa anak-anak sering disebut juga sebagai masa emas. Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak menghasilkan rasa kenyamanan dan kepercayaan bahwa dunia ini baik adanya dan dunia ini bisa dipercaya. Nah, kita akan masuk pada perkembangan remaja. Memahami perkembangan remaja sangat penting untuk kita ketahui. Masa remaja adalah masa transisi. Masa remaja juga adalah masa bertanya, masa keterbukaan dalam mengambil keputusan. Secara fisik, remaja sedang mengalami pubertas. Sedangkan secara sosial, remaja akan sangat diliputi oleh dorongan untuk mandiri. Secara emosional, remaja sedang mengalami perkembangan kepribadian. Remaja juga akan memberontak jika dikekang. Kehidupan spiritual remaja yaitu adanya keraguan dan ketidakpercayaan, adanya komitmen dan kegagalan. Iman diperhadapkan pada dunia yang real. Nah, kita akan masuk pada implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan di gereja. Setelah memahami perkembangan anak maupun remaja, sangat diharapkan bagi pelayan anak dan remaja untuk mampu mengaplikasikan dalam pelayanan di gereja, termasuk bagaimana bersikap di sekitar anak dan remaja yang didukung dengan perilaku sebagai teladan yang diberikan oleh pelayanan anak dan remaja. Seorang pelayan yang melayani anak harus menyadari bahwa anak sedang berada dalam usia keemasan mereka dan anak sedang mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka. Itulah sebabnya anak-anak harus dilayani dengan kesabaran dan kasih sayang. Menjadi seorang pelayan, kita harus mampu menjadi role model bagi anak-anak yang dilayani. Menjadi seorang pelayan juga kita harus mampu melihat bagaimana perubahan sosial anak-anak, perkembangan minat anak-anak, emosional anak-anak, dan hubungan anak-anak dalam keluarga. Karena itu juga membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, seorang pelayan jika berhadapan dengan anak-anak harus mampu menerapkan hal-hal yang menarik, kreatif, dan relevan dengan usia perkembangan anak yang dilayani. Contohnya dengan membiarkan anak-anak bermain, karena itu dapat membantu pertumbuhan perkembangan anak yang baik. Kita akan masuk dalam pelayanan remaja di dalam gereja. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang pelayan remaja di dalam gereja. Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Hal ini sangat penting sebagai syarat mutlak dalam pelayanan remaja di gereja. Yang kedua adalah mampu menempatkan dirinya sebagai seorang remaja dan menerima remaja apa adanya. Yang ketiga, seorang pelayan remaja harus memberikan waktu yang cukup bagi remaja sehingga mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Menjadi seorang pelayan haruslah sabar, disiplin, dan tidak mempermainkan emosi remaja. Seorang pelayan remaja juga harus meyakinkan remaja bahwa iman tidak bergantung pada perasaan, tetapi ia harus mampu menjadi sahabat remaja. Yang paling penting, seorang pelayan remaja harus mampu menjadi teladan bagi para remaja yang dilayaninya. Oleh karena itu, memahami perkembangan anak dan remaja adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh para pelayan di gereja. Pelayan perlu menyadari bahwa anak dan remaja harus mendengarkan Injil dengan cara yang relevan, sehingga pesannya dapat tersampaikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya
sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat yang saya sampaikan. Terima kasih.